Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi amrana bittaqwa wal istiqamah. Salatu salam ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung bahasan upaya kita mencapai sholat yang khusyuk. Karena di dalam Quran ada dua tipologi sholat itu. Ada sholat khusyuk yang dijanjikan surga Firdaus yang sudah kita bahas. Ini ayatnya. Surat 23 ayat 1 sampai 11. Ada sholat sahun, sholat lalai yang diancam neraka wailul lil musallin. Tentu saja kita semua bercita-cita ingin mencapai sholat yang khusyuk. Sudah kita bahas berdasarkan rujukan buku Dr. Adnan Torsyah, judulnya As-Sholatu wa Riyadhatul Badan, Sholat dan Olahraga. Dia membahas bagaimana situasi fisik badan ketika gerakan sholat, bagaimana peredaran darah ketika ruku, ketika sujud, dan seterusnya. Buku itu bagus sekali, cuman sayang Pak Ume nggak mampu menerjemahkannya karena banyak istilah-istilah olahraga, istilah kimia gitu yang tidak nyambung, bahasa Arab pula gitu. Tapi garis besarnya Pak Ume bisa nangkap bahwa luar biasa sholat yang khusyuk itu bukan saja menghantarkan kepada ketenangan batin, tapi juga kesehatan badan. Nah, Imam Ghazali, dia nulis salah satu dari bagian kitab yang ditulis oleh beliau adalah Asrarus Sholat, rahasia sholat. Beliau mengumpamakan sholat itu seperti organ tubuh kita. Ada organ tubuh kita itu yang vital, maksudnya ketiadaannya menjadi mati kita. Pokoknya kepala nih, kalau kepala putus dari badan itu mati. Nah, beliau menganggap itu seperti rukun dalam sholat. Ada organ tubuh kita itu yang keberadaannya itu penting. Kalau tadi vital, penting itu artinya harus ada. Tapi ketika tidak ada, tidak mengakibatkan kematian. Umpamanya tangan buntung ini. Nah, beliau masukkan ini adalah dalam sholat seperti sunat hayat, sunat gerakan. Nah, itu penting. Tapi kalau enggak menjadi mati manusia. Ada organ tubuh itu yang sifatnya menjadi kesempurnaan. Seperti hidungnya mancung umpamanya. Terus alisnya bagai semut beriring. Nah, yang kesempurnaan itulah yang disebut khusyuk. Jadi kalau khusyuk dalam sholat, itu berarti ibarat bodi kita adalah sempurna, indah. Nah, lalu dalam uraiannya beliau membagi tipologi orang sholat itu ada 4. Sudah pernah dibahas sekelintas di sini. Jadi ada orang yang sholat di dalam sholat dan sholat di luar sholat. Maksudnya, secara syariat sholatnya itu sah, sempurna. Jadi rukunnya terpenuhi, sunat hayatnya, sunat abadnya, kemudian makruhnya dihindarkan, batalnya apalagi. Gitu. Nah, terus di luar sholat tercermin di akhlaknya. Akhlak juga baik. Kalau kita teliti kata-kata dalam sholat memang unik.
Kata ganti nama dalam sholat itu berganti-ganti. Pertama Allahu Akbar. Kata ganti namanya apa? Dia. Allah Maha Besar. Begitu wajah tuh, aku hadapkan jiwa ragaku. Aku di situ. Terus inna sholati, sesungguhnya sholatku. Aku terus. Sampai waktu wilaik, aku. Terus alhamdulillahirrahmanirrahim, dia. Segala puja bagi Allah yang mengurus semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, dia. Malik Yaumiddin, dia. Iyyaka na'budu, berubah menjadi kami. Hanya kepadamu, ya Allah, na'budu, kami beribadah. Kami. Padahal tadinya aku. Berubah jadi kami. Terus ruku. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku. Bukan Tuhan kami, Tuhanku. Tapi begitu bangun i'tidal, jadi Robbana, bukan Robbi. Wahai Tuhan kami, berubah jadi kami lagi. Terus sampai ketika duduk di antara doa sujud, doanya aku semua. Rabbighfirli, Tuhan ampuni dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutup kekuranganku, warzukni, berilah aku rezeki, warfa'ni, tinggikan kedudukanku, wah dini, bimbinglah aku, wa'afini, dan afiatkan aku semua. Tapi begitu tahiyat, tasyahud, at-tahiyatulillah, dia, Allah. Assalamualaikum kepada Muhammad, engkau Muhammad. Assalamualaikum kepada kami semua. Ujung-ujungnya apa? Assalamualaikum kalian semua. Rupanya pergantian kata ganti nama dalam sholat itu mencerminkan bahwa manusia di luar sholat itu harus memenuhi hak dari masing-masing kata ganti nama itu. Jadi ada suatu saat manusia itu memenuhi kekamian, kami. Berarti tidak egois, tidak individualis. Ada saatnya manusia mementingkan aku. Ada saatnya manusia mementingkan dia. Ada saatnya mementingkan kamu semua. Ada saatnya manusia mementingkan adalah kami, dia, kamu semua, kami semua. Itu di luar sholat, manusia itu harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dari masing-masing orang. Sehingga harusnya, nah orang yang begini namanya sholat khusyuk, yang dijanjikan surga Firdaus itu. Ada tipologi sholat yang tiga berikutnya adalah sholat di dalam sholat, tidak sholat di luar sholat. Sholatnya benar tapi di luarnya badung, masih mabok, masih mencuri, masih korupsi. Ada lagi tidak sholat di dalam sholat tapi sholat di luar sholat, sholatnya tidak sah tapi di luar sholat akhlaknya bagus, sangat peduli kepada orang lain. Pak Umay pernah punya, bukan jamaah ya, anak-anaknya ngaji sama Pak Umay. Si bapaknya orang kaya sekali, punya kapal pesiarnya aja 8, kaya banget gitu ya. Tapi dia nggak mau sholatan. Tapi yang namanya peduli kepada orang lain luar biasa. Kalau ada berita di TV tentang orang kesulitan, itu ditelepon kru TV-nya, itu langsung didatangi, disumbang. Itu orang pedulinya luar biasa. Nah, suatu ketika pada bulan Ramadan, dia sudah terbaring sakit, sudah terlentang di tempat tidur. Terus dia bilang, kapan kalian ngumpul? Rasanya papi nggak lama lagi nih. Kata anaknya, salah satu murid Pak Umay, dia bilang,
Kalau gitu sambil buka bersama ya, kata gitu kan. Boleh, kata gitu. Boleh nggak manggil Mang Umay? Manggilnya Mang Umay. Boleh, kata. Nah, sampailah pada hari yang disepakati. Jadi kira-kira jam 5 mulailah. Ngumpullah semua anak-anaknya itu. Nah, terus dia bilang, "Papi rasanya nggak lama lagi di dunia ini," katanya. "Papi ingin nanya sama kalian, sebenarnya apa yang kalian kurang dari papi ini?" Kata gitu. Gitu. Rasanya udah disekolahin, semua udah jadi sarjana, terus mantu-mantu semua sarjana, katanya. Udah pada kerja, katanya. Apalagi, katanya. Tiba-tiba ada seorang, satu-satunya yang berjilbab, anak perempuan, dia bilang, "Papi, Mami terima kasih, kami udah diantarkan, diurus, sampai diurusin kerja segala macam. Kami terima kasih, nggak ada yang kurang dari papi. Kecuali satu, kami inginkan papi mulai sholat." Gitu kata dia. Tiba-tiba bangun itu, si kakek-kakek ini bangun, terus mukul kasur gitu. "Jangan sebut itu, jangan sebut-sebut itu lagi," katanya. Langsung klek gitu. Pingsan. Nggak sadar. "Jangan sebut-sebut itu lagi," terus pingsan. Panik kan? Nah, anak-anaknya berantem. "Lu sih pakai bawa-bawa sholat segala sampai udah tahu dia nggak sholatan." Loh, kan dia nanya kurang apa, katanya. Udah, aku bilang ya kurangnya sholat. Jalannya udah bagus, katanya. Wah, ribut. Akhirnya udah bawa ke Medistra. Di Medistra 1 bulan hidup enggak, mati enggak, di ICU. Terus dari situ sewa pesawat ke Singapura 1 bulan di Singapura. Ternyata enggak mati, enggak hidup. Balik lagi ke Medistra 3 bulan pas, harta segitu banyaknya habis, pindah ke rumah sakit. Dia meninggal nggak tahu. Mudah-mudahan aja diampuni Allah. Jadi orang yang nggak sholatan sejak sakarat maut sudah dapat hukuman. Nah, jadi ada orang baik, padahal dia nggak sholatan. Ada orang begitu. Nah, yang ketiga, tidak sholat di dalam sholat, sholatnya tidak sah. Tidak sholat di luar sholat. Nah, ini mudah apalagi. Nah, kita sekarang harus tahu memang gimana sih sholat khusyuk itu. Udah dibahas pada waktu yang lalu. Itu firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illal khashiin." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi cara meminta tolong kepada Allah itu sabar dan sholat. Sabar itu kerja keras, sholat itu doa. Jadi harus mensinergikan antara doa dan usaha. Wa innaha, bukan wa innahuma. Sesungguhnya sholat itu jadi kembali kepada sholat, bukan kepada sabar. Sesungguhnya sholat itulah kabiratun, sungguh berat, illa alal khasyin, kecuali kepada orang yang khusyuk. Jadi kalau kita merasa sholat sudah enteng, nah itu bagian dari ciri khusyuk. Siapakah orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin bahwa ketika sedang sholat dia berhadapan dengan Allah, dan yakin sholat itu bekal utama kembali kepada Allah. Untuk mencapai itu sudah dibahas, harus sadar tujuan sholat itu untuk apa, memahami makna gerakan, memahami makna bacaan, lalu mengamalkan ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Nah, sekarang upaya mencapai sholat khusyuk yang sudah dibahas sekarang sampai kepada ujung akhirnya. Ini hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu firman Allah melalui lisan Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad bersabda, tapi bukan atas nama dirinya, atas nama Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, maha gagah dan maha agung. Laisa kullu musallin yusalli, tidak setiap orang yang sholat itu adalah sholat. Pemai ulang, tidak semua orang yang sholat adalah sholat. Berarti ada orang yang sholat tidak dianggap sholat oleh Allah. Innama ataqabbalu sholat, sesungguhnya aku hanya menerima sholat mimman tawadhu'a li azamati, dari orang yang satu tawadhu kepada keagunganku, rendah hati kepada keagungan Allah. Jadi sholat itu mendidik manusia rendah hati, terutama kepada Allah, nggak sombong. Yang kedua, wakaffa syahawati an maharimi, dapat menahan syahwatnya dari yang aku larang. Itu yang diterima sholatnya itu. Jadi dampaknya di luar sholat itu dia mampu menghindarkan perbuatan dosa. Yang ketiga, walam yusirru ala maksiati, dia melakukan dosa tapi berhenti tobat nasuha. Nah yang tiga ini menyangkut hubungan antar hamba dengan Allah. Apa tadi? Tawadhu kepada keagungan Allah, terus menahan syahwatnya dari yang dilarang Allah, dan tobat nasuha, berhenti berbuat dosanya. Itu tiga. Nah terus berikutnya hubungan kepada manusia. Wa at'amal ja'i'a, orang yang sholatnya khusyuk itu peduli memberi panganan kepada orang yang lapar. Jadi apa? Suka nyantuni dengan panganan kepada orang lain yang membutuhkan. Terus wakasal urian, memberi busana kepada orang yang membutuhkan. Tadi makanan, perutnya, sekarang pakaiannya. Jadi peduli kepada orang lain. Terus yang kelima, warahimal musob, peduli, empati, simpati kepada orang yang ditimpa musibah. Nah, jadi kayak sekarang nih, tadi malam tuh sudah dapat 9 juta ya. Pak Umay nge-broadcast doa buat Aqsa dan Palestina, ngirim rekening. Alhamdulillah, sudah kalau nggak salah udah hampir 10 juta dapat. Dan dikabul ternyata oleh Allah ya. Kamis kemarin itu Israel membuka pintu Hetoh Masjid Aqsa itu, sehingga masuk mereka dengan takbir dan tahlil kayak lebaran gitu ya, orang-orang Palestina itu. Nah, orang yang sholatnya khusyuk itu peduli kepada yang timbang musibah, nggak cuek gitu ya. Yang terakhir, wa awal gorib, dia peduli kepada orang yang terlantar. Nah, jadi kalau kita lihat, kita rinci ini, indikator orang yang khusyuk itu adalah yang Pak Umay kasih warna biru, itu kepada Allah, tawadhu kepada keagungan Allah, menahan syahwatnya dari yang dilarang Allah, berhenti dari kebiasaan dosanya atau tobat nasuha. Yang 4 di bawahnya hubungan manusia, memberi makan orang yang lapar, memberi busana orang yang membutuhkan, simpati, empati dan peduli kepada orang yang ditimpa musibah, dan merawat orang-orang yang terlantar. Jadi 3 hubungan dengan Allah, yang 4 hubungan dengan sesama manusia. Nah, apa kata Allah selanjutnya? Siapa orang yang sholatnya berdampak kepada kehidupannya di luar sholat dengan 7 indikator tadi, apa kata Allah? Kullu dzalikali, semua itu untukku, wa izzati wa jalali, demi kegagahanku dan keagunganku, inna nur wajihi la addu'u indi min nuri syamsi. Orang yang tadi itu, yang sholatnya melahirkan 7 sifat tadi, cahaya wajah orang itu di sisiku lebih terang daripada cahaya matahari, kata Allah.
Ala an ajalal jahalata lahu hilman. Ketahuilah aku akan rubah kebodohannya menjadi pintar. Wa dzulmata nuran. Kegelapannya akan dirubah menjadi cahaya. Yad'uni faulabbihi. Apabila dia berdoa kepadaku, aku akan sambut doanya itu. Wa yas'aluni fa'utihi. Apabila dia minta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wa yuqsimu alayya fa'ubirrahu. Apabila dia nadar, bersumpah ingin berbuat baik karena aku akan berikan kebaikan itu. Aqlahu biqurbi, tempat berlabuhnya dekat dengan aku. Wa astaghfiru malaikati, dan aku perintahkan malaikat untuk menjaga orang itu. Ya Allah, sampai kayak gitu ya. Mathaluhu indi kamathalil firdaus. Perumpamaan orang itu di sisiku, kata Allah, seperti surga Firdaus. La yumassu samaruha wa la yataqayyaru haluha. Yang tidak pernah disentuh buah-buahnya dan tidak akan pernah berubah keadaannya. Atau orang yang khusyuk itu, jadi apa yang kata Al-Quran di surat 23 1-11 itu adalah mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Di hadis qudsi ditegaskan lagi, orang itu di sisiku, kata Allah, seperti surga Firdaus. Jemaah sekalian, upaya kita menyampaikan bagaimana memperoleh sholat yang nikmat di dunia karena kekhusyuan sudah kita sampaikan. Tapi hidayah dan taufik tetap di tangan Allah. Semoga bahasan ini ya, dari awal sampai hari ini terakhir tentang upaya mencapai sholat yang khusyuk disertai dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.